Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, taqriran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahaja ala minhajihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا يا رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى أن قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-10 di bulan Ramadan, di malam yang ke-11. Kesempatan kali ini Allah terus senantiasa memberikan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Di tengah musibah, tentu banyak anugerah dan keberkahan yang tetap Allah berikan kepada kita, yang seringkali kita tidak bisa terka, yang seringkali kita juga luput merasa, dan seringkali kemudian kita alpa untuk mensyukurinya. Nikmat yang tidak pernah kita pinta, tapi tetap Allah berikan kepada kita, sungguh sangat banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apapun yang ada dalam diri kita, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kita tidak melihatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang masih bisa melihat, mata yang tetap bisa berkedip, jantung kita yang masih bisa bernafas, tanpa pernah kita minta untuk bisa tetap bernafas, tapi Allah tetap berikan nikmat itu kepada kita. Kaki yang masih bisa tetap berjalan, kemudian juga tangan yang masih bisa tetap mengayun, ya, lisan yang masih bisa tetap berbicara, telinga kita yang masih bisa tetap mendengar, kita yang tidak pernah memesan bentuk dan rupa jasad kita. Apakah kita sudah pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya kita sampaikan salawat dan salam yang sama. Dan semoga mudah-mudahan salawat dan salam yang kita senantiasa lantunkan menjadi wasilah perantara kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang tadi saya bacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 186. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan manakala seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, mengijabah setiap doa dari pendoa yang berdoa kepadaku.
falyastajibu li, maka beristijabahlah, segeralah menyambut seruan Allah. Wal yu'minu bi, dan juga beriman kepada Allah, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk rasyad dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan Allah menegaskan di ayat yang lain, aku sungguh dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita masing-masing. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala cukup kita jumpai di setiap sujud kita. Jarak antara kita dengan Allah, jauh atau dekatnya, adalah seberapa jauh dan seberapa dekat antara kening kita dengan tempat sujud kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujiannya kepada kita, Allah mengatakan hanya sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Minal khauf, sedikit ketakutan. Wal ju', sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta. Wal anfus, sedikit kekurangan jiwa. Was samarat, sedikit kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hanya sedikit ujian dibandingkan dengan banyaknya, luasnya karunia Allah yang sudah selama ini kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya tidak pernah salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, dan mintalah pertolongan Allah dengan kesabaran. Dan Allah tidak kemudian mengatakan cukup dengan kesabaran saja, tapi mintalah kepada Allah setelah dengan kesabaran, yakni dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Sebab apa? Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat, ada satu tempat, satu posisi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat dekat. Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid, fa'aktsirud du'a. Jarak yang paling dekat antara aku dengan hambaku adalah tatkala hambaku sedang dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa. Ketika Allah mengatakan bahwa aku mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, jawab, aku dekat, sesungguhnya aku dekat. Sejauh mana dekatnya Allah dengan kita adalah sedekat jarak antara kening kita dengan tempat sujud kita. Sejauh apa kita dengan Allah adalah ketika kita menjauhkan kening kita dari tempat sujud kita. Kita hanya bisa bersabar tapi tidak mendekat kepada Allah dengan salat kita. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas menghadapi kondisi yang sekarang sedang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Momentum kesempatan yang sangat mahal. Allah hadiahkan peristiwa ini saat ini kepada kita semua. Tentunya tidaklah kemudian tanpa maksud sama sekali. Apa yang sedang Allah ingin maksudkan dari kejadian corona yang sekarang sedang menimpa kita? Yang kita semua tahu kondisinya seperti apa. Ya, dengan segala kondisi yang menimpa, ya, banyak orang yang kemudian diputus kerjakan, ya, putus hubungan kerja. Banyak orang yang dirumahkan, banyak yang orang kehilangan pekerjaan, banyak yang orang kembali kemudian tidak berpenghasilan. Meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas. Ya. Semua kesulitan, kehimpitan, dan luar biasa kondisi yang tidak pernah kita terka sebelumnya. Bahkan ahli ekonomi pun kemudian tidak pernah membayangkan tentang kondisi ini sebelumnya. Tentang resesi global dan seterusnya. Tapi sekarang sepertinya sedang mengarah ke sana. Apa yang sedang kita hadapi dan apa yang akan Allah selesaikan dari peristiwa ini, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Maka bagaimana sikap kita
Mari sedikit kita belajar dari surat As-Saffat ayat 138 sampai ayat 144. Poin yang ingin saya sampaikan adalah lebih tepatnya di ayat 143 dan ayat 144. Ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah kemudian memberikan satu kondisi terhadap Nabi Yunus, Allah masukkan Nabi Yunus ke dalam perut ikan paus. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. Tatkala Nabi Yunus kemudian mendapatkan satu kondisi, dialah yang terpilih dalam undian sebanyak 3 kali dan harus terjun ke laut. Dan Allah kemudian takdirkan Nabi Yunus ditelan masuk ke dalam perut ikan paus secara utuh. Tidak sama sekali tercabik-cabik kulitnya, tidak sama sekali terkoyak-koyak kemudian badannya, tidak sama sekali patah-patah tulangnya, tidak, dalam kondisi utuh sehat. Allah jaga Nabi Yunus. Allah telan Nabi Yunus ke dalam perut ikan paus dalam kondisi jasad yang utuh. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Ada yang mengatakan 3 hari, sebagaimana disampaikan oleh Qatadah. Ada yang kemudian menyatakan 7 hari, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far As-Sadiq. Ada yang mengatakan selama 40 hari, sebagaimana disampaikan oleh Abu Malik. Ala kulli hal, waktu yang sangat terasa lama bagi siapapun yang mengalami satu kondisi hidup di dalam perut ikan paus yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Bukan tinggal di rumah, bukan tinggal di dalam gua, bukan tinggal kemudian di dalam bangunan yang sudah lama roboh, bukan tinggal di dalam hutan, bukan tinggal di dalam semak, bukan tinggal di dalam kandang hewan, tapi tinggal di dalam perut ikan paus yang kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana di dalam itu. Bagaimana isinya, bagaimana kondisinya. Allah cukup menggambarkan fil zulumat, di atas 3 lapis atau di bawah 3 lapis kegelapan, di dalam 3 lapis kegelapan. Gelap, di atas gelap. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan malam. Tidak bisa mengharapkan apapun. Kita tidak bisa membayangkan kondisi itu kalau seandainya itu menerpa kita. Kita coba meresapi, kita coba membayangkan seandainya itu hadir dalam kehidupan kita. Allah kemudian melockdown Nabi Yunus. Allah mengkarantina Nabi Yunus. Bukan dengan wabah COVID, bukan dengan wabah corona. Nabi Yunus tidak bisa keluar sama sekali. Allah berikan tempat di dalam perut ikan paus dalam waktu yang relatif cukup melelahkan dan bisa dirasakan cukup lama bagi yang mengalaminya. Namun apa yang dilakukan Nabi Yunus? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, seandainya, kalaulah annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus tidak memperbanyak tasbihnya, tidak memperbanyak zikirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pendapat yang kedua, seandainya dulu Nabi Yunus tatkala dalam kondisi lapang, dulu Nabi Yunus tatkala dalam kondisi tidak di dalam perut ikan paus, seandainya dulu di dalam kondisi lapangnya, dalam kondisi sehatnya, dalam kondisi kemudian mudahnya, annahu kana minal musabbihin, Nabi Yunus tidak memperbanyak salatnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah seandainya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus tidak memperbanyak zikir tasbih, berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur yang disampaikan dalam banyak riwayat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalaulah tidak memperbanyak kalimat ini, zikir ini, doa ini, apa kata Allah? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Allah akan melockdown, mengkarantina, membiarkan Nabi Yunus berada di tempat yang penuh dengan kegelapan, lapis-lapis kegelapan. Sampai kapan? Bukan hitungan 1 hari,
Bukan hitungan 3 hari, bukan hitungan 7 hari, bukan hitungan 40 hari, bukan hitungan ratusan tahun. Tapi Allah akan jadikan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian mengeluarkan Nabi Yunus. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Allah muntahkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. Dalam kondisi wahwa saqim, lemah, dalam kondisi payah, dalam kondisi sakit. Subhanallah. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 143 surat As-Saffat surat ke-37 ini ada 2 pesan yang hendak dan ingin saya sampaikan. Yang pertama, Ramadan adalah momentum Allah sedang mengkarantina kita. Kita kemudian di-lockdown oleh Allah dari segala macam. Kita nggak boleh makan. Allah mengkarantina kita dari makan. Allah mengkarantina kita dari minum. Allah mengkarantina kita dari segala syahwat, keinginan. Allah mengkarantina kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Bahkan hal-hal yang Allah halalkan pun kita kemudian menahan diri kita agar kita tidak menyentuhnya, agar kita tidak memakannya, agar kita tidak meminumnya. Lantas dalam kondisi seperti ini, salah satu ayat di antara ayat-ayat puasa adalah berkaitan dengan doa. Kita kaitkan doa kita dengan doa yang kita panjatkan di masa-masa yang penuh dengan ujian dan bala, yaitu corona seperti saat ini. Dan itu pernah dialami oleh Nabiullah Yunus. Allah lockdown, Allah karantina beliau di dalam perut ikan paus. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar dalam perut ikan paus. Tapi Nabi Yunus tidak sama sekali meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan paus. Tidak. Nabi Yunus tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah, muntahkan aku dari dalam perut ikan paus. Tidak. Nabi Yunus tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari perut ikan paus. Tidak. Tapi doa yang senantiasa terucap, terlantun adalah doa zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dan sungguh aku termasuk hamba-hambamu yang zalim. Kita rasakan zikir ini dalam hati kita. Sudahkah kita betul-betul menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya? Satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah corona ini, satu-satunya yang bisa memulihkan kondisi ekonomi kita sebagai bangsa nantinya, satu-satunya yang bisa menyelesaikan dan menyembuhkan semua korban yang ada, satu-satunya yang bisa menarik kembali pulang virus corona ke tempatnya, satu-satunya yang bisa kemudian mengembalikan tatanan kehidupan sosial secara keseluruhan menjadi tatanan yang baik. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita hanya berharap kepada Allah? Satu-satunya memberikan kita rizki di tengah kondisi seperti ini. Entah dengan cara apa Allah tetap memberikan rizki kepada kita. Hanya Allah. Tidak ada kemudian kita punya keinginan mencari jalan pintas, melakukan tindakan-tindakan yang Allah haramkan hanya untuk sekedar menyambung hidup misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudahkah kita kemudian menyadari itu? Dan sudahkah kita kemudian mensucikan Allah? Allah yang suci dari segala aib, kekurangan. Allah yang suci dari segala bentuk celah. Kitalah yang penuh dengan celah, penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Dan hanya dengan satu pengakuan ini, kuntu minadh dhalimin, kita telah banyak melakukan kezaliman. Sudah terlalu banyak kezaliman yang kita lakukan selama ini. Kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir lantunan ini. Kata Allah, seandainya bukan karena zikir itu yang senantiasa dia baca, yang senantiasa Nabi Yunus baca, sungguh Allah akan jadikan Nabi Yunus tetap dalam perut ikan paus selama-lamanya sampai hari kiamat. Jangan sampai Allah takdirkan kondisi corona ini sampai hari kiamat. Bagaimana agar kita keluar dari kondisi seperti ini? Mungkin kita harus mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Yunus. Dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yang kita perbanyak. Terutama di bulan Ramadan ini, terutama di waktu-waktu
yang sangat kuat potensi dikabulkannya doa. Menjelang berbuka puasa, ketika di sujud terakhir setiap sholat kita, di sepertiga malam kita, dan di setiap waktu yang kita sempat selama bulan Ramadan kita berpuasa, maka doa orang yang puasa sangat kuat kemudian potensinya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setiap doa-doanya. Kemudian yang kedua, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa salah satu faktornya kenapa Allah kemudian menjadikan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus adalah karena Nabi Yunus sebelum masuk ke dalam perut ikan paus adalah orang yang rajin sholatnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayat ini, ada satu pesan ajakan atau satu harapan yang diberikan kepada mereka yang selama sebelum kejadian corona ini, sebelum musibah ini, mereka yang rajin sholatnya. Seandainya dulu kita rajin sholat, maka kata Allah, Allah tidak akan membiarkan mereka yang sholat, mereka yang senantiasa minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, mereka yang senantiasa menegakkan sholatnya, yang terus dekat dengan Allah dengan sujudnya, yang terus mendekat kepada Allah, tidak membiarkan kening dengan tempat sujudnya berjarak terlalu jauh, selalu ingin dekat dan dekat. Allah tidak akan membiarkan orang-orang ini mendapatkan bala ini dalam waktu yang lama. Dan itu yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Seandainya Nabi Yunus dulu tidak sering sholat, maka akan aku biarkan dia ada di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Ternyata Nabi Yunus Allah muntahkan dari dalam perut ikan paus. Artinya apa? Nabi Yunus dalam tafsir disebutkan dulunya memang sering dan senantiasa melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usi nafsi wa iyyakum, kita yang selama ini sudah menjaga sholat kita, optimislah. Allah tidak akan membiarkan kita dalam kondisi lama, ya, dalam kondisi seperti ini dalam waktu yang lama. Dan berjanjilah kepada Allah, ketika nanti Allah angkat bala ini dari kita, dan kita kembali diberikan kondisi yang lapang, yang sehat, yang tenang, yang tentram. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali ke masjid, untuk kemudian kembali menegakkan dan menjaga salat-salat kita. Dan mudah-mudahan itulah yang menjadi wasilah datangnya rahmat Allah dan keberkahan Allah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.